setiap bulan, kasih aja nih motor Supra. Ya Allah, sepenuhnya aku hebat ini bukan karena aku, karena istriku. Terus ya udah, biar dia aja mau dapat 3 juta, 5 juta dia narik sebulan, terserah. Oke, karena saya tahu kelakuan paman saya, BBKB-nya saya bawa, saya simpan, betul ya Pak ya? Deal? Ya. Dikasih Pak, seminggu Pak, perusahaan Honda, Supra Honda kan, dik doang bisa nggak jadi bintang iklan? Iklan apa? Iklan motor karisma dari Honda. Subhanallah, Allah, masya Allah, Allah ya Allah. Saya ngasih Supra 11 juta dulu ya Pak ya. Siapa yang punya motor Supra dulu? Ya Pak, sekitar gitu harganya Pak ya. Kalau Bapak lebih mahalan mungkin dicicil kali. Saya ibu, tolong ibu yang khawatir terhadap keuangan. Saya tidak menghinakan karena perempuan lebih materialistis. Saya ngasih, istri saya ngasih 11 juta dulu Pak, sebelum ada resesi ekonomi. 11 juta dapat iklan 350 juta. Itu berapa kali lipat ya Pak? Mau hitung-hitungan sama Allah. Itu baru iklannya Pak, belum off airnya. Harus sama istri saya ini. Kita bacakan ya Pak, istri-istri yang tidak berangkat ke sini ya Pak ya. Mudah-mudahan para istri ini tidak terlalu materialistis, menguatkan kita pada akhirat. Al-Fatihah. Astagfirullah. Kita mau berdoa nih. Kalau berdoa jangan begitu caranya. Angkat tangannya, turunkan. Aku baru lihat tadi. Kalau berdoa jangan begini ya. Angkat tangan kanannya semua. Kanan. Hadapkan begini adek. Ada angka berapa dalam huruf Arab? Berapa? 18. Nama Allah apa yang ke-18? Oh pantas nggak tahu ya Pak ya. Ayo bareng-bareng. Rohman, bareng. Rohman, Rohim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir. Udah berapa deh? Kurang berapa? Al-Khaliq, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Gofar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Fatah. Artinya apa itu? Yang Maha Pembuka. Jadi kalau Bapak beragama Islam, tangannya dibuka Pak, karena Rasulullah dalam riwayatnya sering terlihat ketiaknya. Jadi doanya begini, bukan begini. Ini ada nama Allah. 1 tambah 8 9, Ya Jabar, yang Maha memperbaiki dan Maha memperbarui, yang Maha memaksa juga bisa. Jabar dalam bahasa Ibrani artinya malaikat, utusan. Iman yang kedua. Angkat tangan kiri. Angkat berapa ini? 81. Siapa yang tahu nama Allah yang ke-81? Saya tungguin. Al-Mutakim. Ulangi. Yang Maha membalas. Benar gak Allah Maha membalas? Jawab dengan iman. Allah Maha membalas gak? Jangan percaya dulu, buktikan. Nabi Musa minta bukti. Tangan kanan 1 diangkat. Tangan kanan aja. Tepuk sekali. Bunyi gak? Berbalas gak? Angkat tangan 2. Tepuk sekali. Bunyi gak? Berbalas gak? Ini 18, ini 81. Jumlahin. Nama apa itu? Namanya siapa itu? Pantas gak nama Allah saat kau berdoa? Kau letakkan di kemaluan. Jawab. Orang Nasrani berdoa begini. Orang Hindu. Kamu berdoa barusan. Istighfar. Jangan minta diiyakan doanya Pak, itu terserah Allah. Minta barokah, minta ridho. Kalau anak kita nggak lulus di UI, mungkin jadi sombong dia. Bapaknya dikacung. Apa Pak? Jatuh. Masih pada kami ya Allah. Montok bener ya Allah.
Astagfirullahaladzim. Sama Pak, saya beratnya 102. Lagi gede banget ya badan saya Pak. Pak, kalau ada orang lihat Pak, doanya diletakkan sini, lihat, karena di hadapan Allah, karena maksiat yang kamu sembunyikan, karena perzinahan yang tidak diketahui, kamu tidak ada wajah di hadapan Allah. Ini panjang nih Pak kalau saya ngurai gini. Saya ini beragama Ri, belajar Ri. Saya baru kenal agama umur berapa? Bapak dari kecil, saya tidak bisa baca Quran. Tapi setiap firman Allah, yakin. Anda jago sibuk, wah biar dia hebat, tapi nggak tahu itu apa gitu. Jelas? Sekarang berdoa gimana? Ayo, keren. Turunin. Jadi naik angkot biar dapat selamat. Jangan malu. Di angkot. Malu kalau nggak ada iman Pak. Saya nggak malu Pak, doa Pak, saya angkat. Kalau lagi sholat, saya nggak berani berdoa Pak. Siapa yang sholat dekat saya? Tadi, saya ngapain Pak? Lama banget tadi. Sujud. Saya nggak berani berdoa Pak. Fabi ai alai robi, fabi ai alai robi kumatu. Nikmat mana lagi? Itu surat pengantin buat kekasih turun 31 kali diulang-ulang. Nikmat lagi mana lagi Pak DKM? Ayo, Fabi. Kalau dia berdoa minta nggak apa-apa Pak. Bapak umur berapa sekarang? Malu saya Pak minta sama Allah. Jadi mohon izin ngadep sana ya. Saya nih Pak minta juga pada Allah. Habis sholat nih Pak salam, saya mesti sujud. Nanti caramu beda-beda lah. Aku sujud, aku baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kurung Al-Fatihah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Terus sampai selesai, saya ngomong pakai bahasa ibu, ibunya bahasa. Ya Allah, jadikanlah aku kekasihmu karena ridhomu. Ulangi. Gue tutup dengan kul huwallahu ahad. Lalu aku bangun. Bagiku jadi kekasih Allah cukup, finish. Dia maha kaya, tidak mungkin Bapak dimiskinkan. Dia maha pelindung, tidak mungkin kamu kena. Kalau kena itu bukan karena pandemi, memang banyak penyakit saja. Matinya bukan karena pandemi, karena takdir. Jangan terhalang kematian kita dengan pandemi, karena takdir. Lalu saya duduk begini nih Pak. Ya. Tadi karena saya kabar kecil, saya duduk begini, saya berdoa. Pertama, baca surat Al-Fatihah untuk Allah. Untuk siapa? Yang kedua, untuk para malaikat. Untuk siapa? Yang ketiga, untuk Rasulullah. Untuk siapa? Yang berikutnya, untuk kedua orang tua. Untuk siapa? Guru-guru kita, para anbiya, para aulia. Ulangi. Yang berikutnya, buat pasangan kita, istri kita, suami kita, baca Al-Fatihah. Yang berikutnya, baca untuk anak-anak kita, mereka jadi soleh dan soleha. Yang berikutnya, untuk seluruh yang diamanahkan oleh Allah, harta, mobil, jabatan. Yang berikutnya, kita berikan kepada apa-apa yang belum tiba pada kita dalam genggaman, agar semuanya dilindungi oleh Allah dari awal. Yang terakhir, kita baca Al-Fatihah ke-10. Untuk apa? Untuk orang-orang yang membutuhkan Al-Fatihah, tapi dia tidak memahami. Jadi siapa Anda ini? Anda kekasih Allah, kerjaannya mendoakan orang lain. Karena Fabi, saya lagi ada masalah tanah. Apa saya bilang, ya Allah, tanahnya tolong balikin ya Allah. Nggak ada. Doa saya bertahun-tahun itu tiba-tiba gara-gara tanah. Ya Allah, jadikan aku kekasihmu karena ridhomu ya Allah. Allah, tanah nih gimana tanah ya Allah? Ya Allah. Ya Allah, kalau itu bukan hakku ambil ya Allah. Tapi kalau menjadi amanahku, tolong aku diberikan kekuatan. Anak kecil berdoa, kata Ustadz, minta pada Allah. Lama-lama makin remaja, kuliah. Apa itu doa? Berhadapan hati dengan Allah. Hati yang berhadapan. Jangan minta kaya terus. Tandanya ruh kita terkunci dalam tubuh jasad. Tapi seumur Bapak ini doanya sudah apa? Ya Allah, doa itu adalah cara kita bersyukur. Ulangi.
Doa adalah cara kita bersyukur. Syukur itu adalah cara paling indah untuk meminta. Minta juga itu. Jangan dibilang saya ngajarin gak minta sama Allah. Minta juga itu, tapi dengan cara bersyukur. Akan ditambah dan tambah barokah. Oke, Ri, mantap. Baik, kita sepakati mungkin 5 menit lagi atau silakan ada yang mau. Pas jam 7 aja. Itu jam berapa tuh? 10 menit, 5 menit pertanyaan, 5 menit sebelum. Oke. Gak apa-apa ya Pak. Sa'i berapa kali Pak? Sa'i? Tawaf berapa kali? Ayat Al-Fatihah ada berapa ayatnya? Ada berapa 7 lapisan bumi? Langit? Yang terkunci dalam Saibul Kafi? 7 aja. Ibu, mungkin dari ibu yang mau tanya silakan. Oh, silakan. Astagfirullah. Ayo kita istighfar Pak. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah. Ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afu, ampuni kami semua ya Allah. Astaghfirullah. Maafin saya Pak ya. Monggo Ibu, pertanyaan terakhir. Terima kasih. Pertanyaan gue ya, Kang Jito. Oh, satu. Ya udah deh. Kan ini yang. Baik, oke, paham saya. Jadi gini Bu ya. Satu aja Bu ya. Iya. Pertanyaannya adalah banyak fenomena gitu ya. Katanya kalau laki-laki tadi kan disebutkan bahwa kehidupan itu dimulai ketika di usia 40 tahun. Nah, ini fenomenanya di kaum lelaki ya. Katanya di usia tersebut, gitu ya, para laki-laki itu Kang Dino itu mengalami Kawin lagi. masa-masa pubertas, gitu ya. Saya udah tahu ini pertanyaan ini Pak dari tadi. Ya, kalau masa pubertas, walaupun saya sendiri nggak tahu ya, ini emang ada. Suami Ibu ada di sini nggak? Ada. Mana angkat tangan? Lagi puber Pak. Seru ini majelis, seru nih, mantap. Lanjut Ibu. Jadi kan melalui masa-masa pubertas, apalagi ditambah. Stop Bu, saya takut suaminya nggak ikhlas. Boleh? Nanya gini boleh ya Pak ya? Nggak ada masalah di rumah ya? Saya. Suami alhamdulillah pubertasnya sama saya, Ustaz. Belum. Oh, belum kan? Makanya jangan mendului Allah. Pertanyaannya apa? Ya terus ditambah dari usia 40 tahun mengalami masa pubertas kedua gitu ya. Kemudian yang kedua di usia tersebut para laki itu katanya dari sisi ekonomi sedang-sedangnya gitu. Hartanya berlimpah, jabatannya oke dan segala macam. Nah ini pandangan dari Ustaz Ridwan seperti apa gitu ya. Jadi bisa buat pembelajaran para laki-laki agar tidak semewah dengan usia 40 tahun. Terima kasih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah ya Pak, lihat ke belakang nggak ada yang bergeming ya Pak. Lihat dong ke belakang. Alhamdulillah. Jamaah subuh ya segini ya. Alhamdulillah barokah ini. Ibu mau izin ya Bu ya. Bapak mau izin ya Pak ya. Oke. Ibu jangan khawatir sama suami. Ya. Kekasih ibu adalah Allah. Ulangi.
Kekasih saya adalah Allah. Kawin lagi Pak, bener. Saya bilang sama istri-istri saya, aku bukanlah kekasihmu, aku adalah tetangga jiwamu. Aku adalah orang yang paling tahu tentang proses perubahanmu. Allah lah kekasihmu. Tahu ibu apa yang terjadi? Istri saya 2:30 mesti mandi pagi. Kalau ibu mandi, suami udah bangun, ibu bukan kekasih Allah. Bapak mau kerja baru mandi, jangan ngaku kekasih Allah. Subuh baru mandi, bangga banget mau ke masjid. Anda tidak bedanya dengan Akyong yang tinggal di Bekasi, kerjanya di Glodok. Pagi juga dia berangkat Pak, mandinya pagi juga dia. Tapi kekasih Allah ciri-cirinya, dia sebelum tahajud dia mandi pagi. Masih kecil belum bisa mandi, dimandiin sama emak. Lama-lama bisa mandi, mulai disekolahin. Jangan nyekolahin anak dia belum bisa mandi sendiri, ibu pegel. Betul nggak? Betul nggak? Anak saya 11 nih. Lama-lama mandi ke sekolah kok 2 kali. Bapak tanya, kenapa dia? Pulang mau ke rumah pacarnya tuh Pak. Lama-lama mandi gak pakai disuruh. Siapa dia? Karyawan, komitmen. Lama-lama mandi jam 9 suka-suka dia, jam 12, jam 1, jam 3 baru mandi. Dia mandi kalau ketemu Tuhan. Siapa Tuhannya? Klien. Jelas? Jelas? Sekarang saya mau tanya, Anda cinta pada Allah, kasih lebih dong. Mandi dong 2:30. Anda harus tahu, suka durian gak? Duriannya belum matang mau gigit gak? Istri lagi mens, boleh gak kita berhubungan? Belum waktunya. Ada waktu, wal fajr, wal duha, wal asri. Semua mengingatkan waktu. Kita berangkat haji sekarang, bawa koper, hari ini berangkat. Diterima gak sebagai haji? Enggak. Air yang terbaik yang turun di atas muka bumi ini tepat 2:30. Kalau Anda tidak percaya, orang Yahudi percaya. Makanya dia bilang, orang Islam tidak boleh mandi malam. Kita ganti Qurannya. Jangan, mereka penghapis Quran. Titiknya aja, tasjud dia tahu. Terus gimana? Melalui kedokteran. Paling gampang orang Islam sama kedokteran. Gimana bilangnya? Jangan mandi malam, nanti kena loh. Sekarang penyakit orang Islam berjamaah apa? Apa itu? Berselisih. Barang siapa, perhatikan ini rahasia Rajab. Orang yang mandi 2:30, mau laki mau perempuan, tapi rahasia yang dirahasiakan oleh Allah akan dibuka oleh orang yang mandi malam. Saya ulangi ya. Barang siapa bapak mandi 2:30 istiqomah, ya telat jam 3, 3:30 kadang kenal, tapi mandi sebelum tahajud, bapak akan diberikan oleh Allah tabir yang belum diungkap. Di tempat yang paling rahasia bapak akan dibuka tentang rahasia-rahasia ilmu Allah. Bahkan yang bakal terjadi pada keluarga bapak sudah tahu. Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Dari Allah itu ilmunya. Bu, perhatikan. Jadi kalau ibu tidak ingin kehilangan dia dijaga oleh Allah. Ibu udah berkemas duluan sebelum bapak bangun. Berat memang, umur berapa? Makanya saya bilang ini buat yang usia 40. Yang 40 ke atas angkat tangan. Yuk. Jangan malu, jangan malu. Praktekin. Nenek kita, kakek kita awet muda, pikiran masih ingat, mandi malamnya luar biasa. Dan ibu pingin suami tidak pergi lagi, tidak puber. Ini rahasia wanita soleha. Perhatiin, bapak-bapak jawab, ibu-ibu diem. Bapak punya istri, wanita soleha apa bukan? Bener, kita cek. Kalau bapak pulang kerja, dia pasti nanya, bapak sudah makan atau belum? Betul? Yang kedua menyebabkan soleha. Bapak mau bercinta nggak malam ini sama saya? Bapak-bapak yang di rumah istrinya nawarin begitu nggak?
Sebel saya. Ada waktu mens, biarin anak-anak dengar. Ada waktu mens, Bapak 2 hari lagi saya mens. Bapak perlu saya nggak? Itu wanita soleha. 3 hari lagi Pak, sebenarnya saya akan berhenti mens. Bapak minum jamu ya. Itu. Ibu kalau begitu Bapak nggak bakal puber. Nggak bakal puber. Puber itu kata apa? Islam. Al-puber ada? Nggak ada. Bisa-bisanya itu psikologi begitu. Kalau Bapak ikutin, ibu ikutin Islam, nggak bakal puber. Bang Dik malu lah masa perempuan nawarin begitu. Ibu pakai daster yang lebar, jangan pakai daleman, Pak. Ilmu ini ya. Setuju nggak Bapak? Bang Dik, norak ilmunya. Ya udah ibu duduk aja, panggil Bapak. Pak. Paham Bapak, udah paham. Puber dari mana? Apa Rasulullah ada pubernya? Dan, ya, jadi ciri-ciri perempuan soleha, Pak. Yang pertama nawarin makan kalau pulang. Yang kedua, dia menawarkan Bapak ingin bercinta atau tidak. Sekarang saya tanya ulang, berarti wanita Bapak ini bernama istri udah soleha belum? Pak, tugas Bapak bukan memasukkan istri ke surga, bukan. Jangan ragu jawabnya. Itu hak Allah. Tapi tugas Bapak ya menghalang-halangi agar istri tidak masuk neraka. Jadi saya mau tanya, istri Bapak yang di rumah ini udah ciri-ciri wanita soleha atau belum? Istighfar. Tadi bilangnya udah. Coba Pak bayangin Pak, saya artis loh Pak. Jangan ada embel-embel Ustadz. Saya detil mempelajari Islam, termasuk ilmu hikmah. Kayak gini-ginian. Saya penasihat pernikahan, padahal istri saya 3, 4, 5, 6. Kelebihan Pak ya. Jadi apa ciri-ciri? Ya, kita menutup. Duduknya benerin. Semangat Pak ya. Apa ciri-ciri? Belum, jangan ikutin. Laki-laki sudah mendapatkan hidayah. Perhatikan. Salah satu ciri-cirinya, laki-laki sudah mendapatkan hidayah, perempuan sudah mendapatkan hidayah. Perhatikan, kalau laki-laki sebelum azan berkumandang, dia sudah terjaga wudunya. Jadi nilai sendiri diri kamu. Saya tidak berhak. Anda di rumah lagi main komputer, udah ngelihat azan 5 menit lagi, Anda wudu, terusin lagi komputernya, nggak masalah. Kalau Anda mau ke masjid, good. Sudah bilangin anak-anak, nah ayo 5 menit lagi kita, ayo bergegas, the best. Jadi Anda kalau mau dapat hidayah, sudah dapat hidayah, Anda ukur sendiri. Istighfar. Saya punya istri Pak ya, semuanya Pak, sebelum azan wudu. Jangan anak-anak, saya sengaja nih Pak, 15 menit lagi mau azan, saya ke mall. Mallnya cuma 5 menit. Azan berkumandang, melepir semuanya ke musola dalam rangka menjaga akhlak dia. Sekarang apa ciri-ciri ibu-ibu sudah mendapat hidayah? Mau tahu Bu? Mau tahu Bu? Tidak lagi ngomongin orang. Ukur sendiri. Ada yang sudah dapat hidayah? Istighfar. Sekarang saya kasih tahu rahasianya. Penutup ya, Jeb, sini. Tenang Pak, pulang istri, Bapak mau bercinta nggak? Pertanyaan dia tuh Pak ya, salah itu Pak. Justru Bapak nanti, dimanja ya. Siap-siap Ibu, diserang. Perang teluk, ya kan? Nikah itu ibadah yang paling asoy. Menutup. Istighfar dulu semuanya.
Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Bapak, kita sama-sama lagi belajar ya Pak. Ya, mohon izin ya. Tolong Bapak, untuk dalam tahap belajar dari subuh tadi sampai ketemu lohor, banyaklah beristighfar. Sucikan diri Bapak, Ibu, adik-adik semua, sucikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bapak nyiapin sepatu, lupa, tidak masalah. Belum lohor, istighfar lagi. Ibu nyuci baju, tidak masalah, lupa. Nanti begitu jemur, istighfar lagi. Masih belum lohor. Jelas? Jelas? Jelas. Dari lohor sampai asar, banyaklah berzikir. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terserah. Ini gak diamalin juga terserah. Bukan saya ngatur hidayah. Ya, tolong diingat ya, diingat ya. Asar menjelang maghrib banyaklah bersolawat. Bersolat semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pak, dibuka maskernya Pak, saya ingin dengar. Ya Nabi salam. Biar kita mendapatkan syafaat, kita pernah sholawat bareng ya. Yuk kita bareng dik doang ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pak, mau apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Boleh, boleh. Ingatin ya, maghrib ke isya waktunya pendek. Baca surat Al-Ikhlas. Monggo. Kul. Sudah selesai? Sudah? Oke, berapa kali napas barusan? Nggak hitung ya. Coba sekali napas saja. Langsung ya, kul huwallah. 3, 2, 1. Bisa ya? Bisa ya? Mudah ya? Ya, sekarang saya minta sebanyak-banyaknya satu tarikan nafas. Ya, siap. 3, 2, 1. Saya ingin tahu sebanyak apa kamu bisa. Oke, yang 3 siapa tangan-tangan? Yang 3. Oke. Yang 4. Yang 5. Nice. Yang 6. Oke. 7. 8. Oke. 9. Oke. Waktu saya belajar nih Pak sampai 24 kali ya. Dan dari maghrib ke isya 1000 kali saya. Baru saya ngerjain sholat isya. Gak putus. Sekarang saya mau tanya, baca Al-Ikhlas gampang nggak? Sebentar nggak? Anda baca nggak dari waktu maghrib ke isya? Istighfar. Ini nih penyakit nih. Kita nggak ikhlas, pemimpinnya begitu. Kita nggak ikhlas, kita dihadapin begini. Kita nggak ikhlas, padahal kita
Ada surat Al-Ikhlas. Oke, yang terakhir. Dari Isya menjelang tidur, banyaklah bersyukur. Baca Al-Fatihah boleh, Al-Ikhlas 3 kali boleh, zikir boleh, sholawatan boleh, istighfar sampai tertidur. Paham tidak? Pertanyaannya sekarang, dari subuh sampai lohor ngapain? Pinter kamu. Bareng, dari lohor sampai dari subuh sampai lohor semuanya menggelegar. Ya, cuciin, kotoran buang semuanya. Kalau udah bersih baru nyebut nama dia. Dari lohor ke asar ngapain? Salah tuh. Zikir. Dari lohor ke asar ngapain? Dari asar ke maghrib. Dari maghrib ke isya. Dari isya menjelang tidur. Kalau Anda melakukan ini, nggak mungkin azan berkumandang Anda masih bekerja, karena Anda tidak pernah putus mengingat dia. Nggak mungkin ibu nggak dapat hidayah karena ibu putus nonton drakor, nonton infotainment. Apa yang terjadi? Ngomongin orang. Nggak mungkin Pak kalau istri Bapak lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lo apa kabar, lo gimana sekarang, janda lo, astagfirullah. Nggak mungkin. Jelas? Nyambung, istighfar, astagfirullah. Dah, mulai sekarang Anda dapat ilmu di Rajab ini. Ya, udah Pak, nggak usah banyak-banyak Pak. Yang penting begitu Bapak menyebut istighfar, Bapak ingat perjinahan, ingat maksiat, ingat Dewi, ingat Tuti, mohon banyak banget. Bukan 1000 kali, 80 kali, bukan itunya. Tapi kalau Bapak mau ngitungin, silakan berhitung sama Allah. Ya, diajarkan habis Jumatan sholawat 80 kali dari asar sampai maghrib, ada perintahnya semua. Tapi dalam tahap belajar ini, Kang Cecep, jelaslah kita kurang berzikir, kurang sholawat, kurang istighfar, kurang ikhlas, kurang bersyukur. Paham tidak? Jadi ciri-ciri sekali lagi, siapa laki-laki yang dapat hidayah sebelum azan berkumandang sudah terjaga wudunya. Siapa perempuan yang dapat hidayah nggak pernah ngomongin orang. Alhamdulillah, Ustadz maju ke depan, kita mau nutup dengan doa. Maju. Perintah dari Om Ganteng. Saya dari tadi udah berdoa terus soalnya. Pak DKM boleh duduk di sini? Ada nggak tokoh-tokoh di sini? Kita duduknya di bawah aja ya. Ya, kita mau berdoa. Ada tokoh-tokoh yang bisa kita panggil, yang paling tua lah. Ketua DKM. Pak Dua DKM. Pak Jaka. Masih perjaka dia? Masih. Kita duduk. Siapa lagi Pak? Jangan sampai terlewat. Jangan sampai sesepuh kita nggak mengerti. Anak-anak di atas tuh Pak. Bapak lihat ke atas Pak. Lihat ke atas. Ada nggak yang pindah tuh Pak duduknya Pak? Bapak lihat itu di atas. Anak-anak kadang pulang Pak. Main lu sono main. Ini Pak, mohon izin nih Pak, karena Allah yang maha tinggi. Ilmu ini Pak luar biasa Pak. Tapi anak-anak Pak, apa ada ibu? Enggak, Allah yang menetapkan dia. Ngeri Pak, Allah ini ngeri. Jadi kalau Bapak bersujud sudah merendahkan hati serendah-rendahnya, masih ada yang rendahin Pak, biarin yang maha tinggi yang ngatur. Sholat jadi pemarah, dihina ngebales. Orang pemarah, ikutin ya. Orang pemarah, ciri-ciri ibadahnya payah. Istighfar. Ya udah Pak, angkat tangannya semua ibu-ibu, bapak-bapak. Dah, nggak usah marah lah. Dah, ya. Ciri-ciri orang yang ibadahnya payah, dia pemarah. Ya. Seneng nggak kalian semua? Yang paling tua udah masuk tuh Pak. Yang paling tua di sini Pak. Bapak ini umur berapa Pak? 200 tahun, maju Pak. Iya, sesepuh. Abah, mau apa? Dua Bah, udah pegel ya. Bah, kadia sini Bah. Ini Bah, kadia Bah. Aduh, saya udah ngeliat udah paling tua, dia nggak dipanggil. Ada lagi nggak yang paling sesepuh di sini? Lu nggak bakal jadi orang aki sini. Nih, nah, Bapak nengok belakang sini. Udah punya cucu belum Pak?
Yang belakang dua nih? Iya. Iya, dua-duanya sini. Udah punya cucu belum? Bapak? Kelihatan mukanya udah punya cucu. Masih aja puber. Dari saya mohon maaf lahir batin, saling memaafkan dan saling mendoakan. Kalau ada musuh-musuh kamu, masih ada nempel nomor teleponnya mantan-mantan kamu, tolong ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, aku tidak bisa membalas kebencianmu dengan kebencianku lagi. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Afu. Kita Idul Fitri ngomong minta maaf lahir batin. Kalau kamu tidak bisa memaafkan orang, derajat kamu lebih tinggi daripada Allah. Istighfar. Maafkan. Maju di dalam. Yang di luar ke dalam. Maju. Kita mau berdoa. Adik-adik masuk. Ambil sapnya, go. Ini yang biasa duduk di luar gini, Pak. Dia pikir ini ceramahnya nggak enak nih. Kalau nggak enak, gue pulang nih, gitu ya. Ternyata sampai terakhir di situ aja gitu. Sini tengah. Gue pernah jadi kecil soalnya gue tahu bener. Sini tengahnya. Ngapain lu jagain sendal? Enggak, yang bener Pak, diatur Pak. Mau ketemu Allah kok nggak diatur. Sini, duduk di sejadah sini. Ayo. Jangan dekat-dekat. Jaga jarak. Mas, isi. Adek sini. Tuh Pak, sebenarnya kan nggak ada yang pulang Pak. Gitu dong. Pak, mohon maaf lahir batin ya, saling memaafkan dan saling mendoakan. Dari saya itu aja. Ibu, mohon maaf ya. Saya sayang sama ibu ya. Mudah-mudahan ibu dapat hidayah. Angkat tangannya Bu. Allah ada berapa? Tahan Bu, tahan. Taruh di sini Bu. Bunyiin Bu. Yang ada ngomongin orang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya. Yang percaya aja. Ya, yang percaya aja. Mudah-mudahan kalian sekali lagi yang angkat tangannya berdoa terhindar dari penyakit stroke. Yuk. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita tutup bersama-sama dengan doa yang diberi oleh Ustaz Nasrullah. Kami persilakan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Aminkan. Amin. 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 Amin ya Allah, kabul ya Rabb. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. 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 Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar ya. Nanti saya pingin foto sama bapak-bapaknya ya. Sama ibu-ibunya enggak, mohon izin ya Bu, karena kita sudah berdoa.
Mudah-mudahan doa kita berangkat dalam kesuciannya. Setelah dari bapak-bapak, saya ingin foto-foto sama anak-anak kecilnya aja. Boleh? Mohon izin ya, yang moto pakai kameranya Kang Cecep. Ya. Baik, terima kasih atas acara yang alhamdulillah mendapatkan semuanya. Kita akhiri dengan doa masjid. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Pak, ada yang duduk, ada yang berdiri. Adik-adik siapin. Yuk Pak. Silakan Bapak menghadap. Pak pakai masker dulu ya Pak. Pakai masker ya Pak. Ngomong.